Kembali lagi dalam program Guru Mengajar. Ya, masih ingat ya Ibu menyampaikan materi sebelumnya tentang resensi. Nah, Ibu ulang kembali nih. Siapa tahu dari kalian ada yang baru menonton. Jadi, Ibu sedang menerangkan materi resensi atau penilaian sebuah karya. Nah, kita tadi sudah belajar apa itu pengertian resensi. Kita juga sudah belajar tentang karya-karya apa saja yang diresensi. Kita sudah belajar tentang sistematika resensi. Kita sudah belajar tentang manfaat resensi. Kita sudah belajar tentang kaidah kebahasaan resensi. Kita sudah belajar tentang syarat untuk menjadi seorang resensator yang baik. Dan kita sudah belajar tentang struktur penyajian teks resensi. Nah, sekarang Ibu ingin menjelaskan. Hal ini, penjelasan yang berikut ini akan membuat kalian sedikit paham tentang sebetulnya membuat resensi atau menulis resensi itu bagaimana sih? Kita bisa mengajukan yang namanya pertanyaan pancingan. Ya, bukan hanya ikan yang dipancing, tetapi untuk menggali sebuah informasi kita memerlukan pertanyaan pancingan. Nah, Ibu akan ulas satu persatu. Silahkan lihat di slide yang ada di layar. Nah, inilah yang akan Ibu jelaskan. Pertanyaan pancingan untuk kita resensi novel ya, membahas tentang resensi novel. Tentang tema misalnya. Tema, pertanyaan pancingannya seperti apa? Pancingan pertanyaan misalnya, apakah tema dalam cerita itu? Untuk menemukan jawaban ini tentunya kita harus membaca tuntas dari sebuah buku. Misalnya temanya tentang persahabatan. Ibu tanya, tadi kita sudah melihat trailer film Dilan. Kalau yang sudah membaca novel Dilan 1990, coba sebutkan tema pada cerita Dilan apa? Nah, itu bisa menjadi pertanyaan pancingan kalian untuk menyusun kerangka dulu. Kerangka teks resensi. Nah, pertanyaan tentang tema itu juga tidak hanya tema cerita itu apa, bisa jadi tentang apakah tema itu aktual atau tidak di zaman sekarang. Nah, mengapa Pidi Baik menulis novel Dilan 1990? Nah, pada tahun 1990 ini adalah cerita masa SMA. Masa-masa SMA itu masa-masa paling indah, katanya anak-anak SMA. Nah, tema ini diangkat. Ternyata pada tahun 2020 atau 2019 ketika film ini diluncurkan, tema ini masih aktual. Karena yang namanya masa remaja pasti bergejolak ya, antara pertemanan, mungkin juga kisah percintaan, tetapi cinta harus dibatasi ya. Terus, yang kedua, tentang alur atau jalan cerita. Nah, alur atau jalan cerita, pertanyaan pancingannya bagaimana ya? Pertanyaan pancingannya bisa kalian buat misalnya, pola apakah yang dipakai oleh pengarang? Pola cerita apa? Pola ceritanya misalnya pola cerita, alurnya pola ceritanya maju. Ceritanya tokoh itu dari masa kecil sampai masa remaja atau masa dewasa. Atau mungkin pertanyaan selanjutnya misalnya, bagaimanakah hubungan antar peristiwa? Dalam sebuah novel kalau kita baca, alurnya bolak-balik, tentunya pembaca akan sedikit bosan. Tetapi jika alur tersebut konsisten, jika menceritakan tokoh pada masa kecil hingga masa dewasa, masa tua, pembaca akan menikmati jalannya cerita. Pembaca akan hanyut terhadap isi cerita. Nah, itu menjadi pertanyaan pancingan. Bagaimana hubungan antar peristiwa? Masih tentang alur. Misalnya kalian membuat pertanyaan pancingan. Apakah rangkaian peristiwa itu tersusun rapi? Ya, tersusun rapi atau tidak? Atau berantakan misalnya. Nah, kalian bisa menggunakan pertanyaan pancingan ini untuk menulis kelebihan dan kekurangan. Ternyata novel A itu kelebihannya pada alur. Tapi novel B kekurangannya pada alur karena tidak konsisten. Ada yang beralur maju terus lalu terputus. Lalu beralur maju
balik mundur lagi. Nah, pembaca jadi bingung. Nah, ini bisa jadi kelemahan dan kelebihan sebuah karya dilihat dari unsur alur. Jelas ya anak-anak? Unsur yang ketiga yaitu latar. Latar berkaitan dengan tempat dan waktu. Oke, kita berlatih bersama-sama membuat pertanyaan pancingan tentang unsur latar. Misalnya pertanyaan pertama, di manakah dan kapan peristiwa itu terjadi? Nah, misalnya kalian meresensi buku tentang peperangan atau kemerdekaan. Kok latarnya perkotaan misalnya? Nah, ini terjadi ketidakkonsistenan. Jadi latar dalam sebuah novel bisa kalian ambil untuk kalian jadikan kelemahan atau kelebihan. Jelas ya? Lalu pertanyaan selanjutnya misalnya, bagaimanakah peran latar dalam peristiwa? Latar itu sebetulnya berperan dalam sebuah peristiwa. Mengapa? Karena untuk menimbulkan suasana. Ketika latarnya bagus, ketika latar suasananya bagus, maka pembaca akan ikut masuk ke dalam cerita. Nah, itu bisa jadi kelebihan, bisa jadi keunggulan sebuah karya. Ya, jelas ya anak-anak? Jadi latar bisa kita buat pertanyaan pancingan dengan di mana dan kapan peristiwa itu terjadi. Dan yang kedua, bagaimana peran latar dalam peristiwa. Yang ketiga, unsur penokohan. Misalnya penokohan. Penokohan adalah watak tokoh dalam cerita. Digambarkan oleh pengarang. Misalnya, tokoh si A mempunyai watak baik. B mempunyai watak disiplin misalnya. Nah, itu adalah penokohan. Nah, pertanyaan pancingan tentang penokohan agar kita bisa menggali kelebihan dan kekurangan. Apa saja? Misalnya, bagaimanakah cara pengarang menampilkan karakter tokoh? Bagaimanakah cara pengarang dalam menampilkan karakter tokoh? Pengarang menggambarkan watak atau penokohan, apakah menggunakan cara-cara yang biasa atau tidak biasa? Oke, kita kembali dulu ya ke materi penokohan. Nah, penokohan itu bisa ditempuh atau bisa dituliskan dalam dua cara. Cara apa aja, masih ingat? Iya, cara langsung dan cara tidak langsung. Penokohan secara langsung jika watak tokoh langsung dituliskan secara tersurat. Misalnya, Ani mempunyai sikap yang jujur. Nah, berarti jujur langsung ditulis dalam kalimat. Bisa juga dengan cara tidak langsung, berupa tindakan misalnya. Ani selalu bangun tidur tepat pada waktunya dan merapikan segala sesuatu yang sudah menjadi tugasnya. Maka walaupun tidak tersurat penokohan Ani, pembaca bisa mengerti bahwa penokohan Ani adalah rajin. Nah, itu penokohan. Cara pengarang menggambarkan watak tokoh itu juga bisa kita jadikan kelebihan dan kekurangan. Yang kedua, masih tentang penokohan, misalnya pertanyaan pancingannya seperti ini. Apakah karakter itu wajar atau dibuat-buat? Pengarang menuliskan watak tokoh itu wajar atau dibuat-buat? Nah, yang tiga, selanjutnya sudut pandang. Sudut pandang misalnya kita lanjutkan setelah iklan dan pariwara berikut ini, tetap di Guru Mengajar.